Saudaraku pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami dalam program Mitra Tani. Dan pada kesempatan kali ini kita masih dengan Bapak Haryanto dan membicarakan tentang tadi Pak, tanaman porang yang istilah saat ini masih ngetren dan mulai viral kembali. Dan tadi disampaikan juga dari penghasilan ataupun ekspor ini dari tanaman porang Indonesia cukup banyak gitu dan melimpah. Kemudian kalau dari tanaman porang sendiri kan ini kan kalau tadi di cahaya tidak terlalu berpengaruh ya Pak. Iya. Kalau dari kondisi cuaca itu sendiri apakah juga nanti mempengaruhi dari tanaman porang Pak? Tetap untuk cuaca pasti akan tetap berpengaruh pada tanaman porang itu sendiri karena banyak cuaca yang kadang dingin, kadang panas, kadang panasnya luar biasa, terus itu nanti dingin itu nanti juga berpengaruh terhadap umbinya seperti itu. Besar kecilnya nanti akan berpengaruh. Betul. Ya. Kalau paling cocok itu di apa Pak? Di musim apa itu tanamnya? Untuk porang tidak mengenal musim ya. Mana kita mau tanam ya udah tanam-tanam aja kapanpun juga bisa ditanam di situ asal tidak hujannya itu terlalu deras ataupun ini banyak air di situ tidak akan gampang busuk untuk umbi porang ini. Ya. Baik, tadi kalau di awal kan kita lihat ada gambarnya itu Pak yang benjal-benjal yang seperti tadi dikatakan kataknya ya Pak. Nah, dari kataknya sendiri apakah kita bisa menggunakannya itu untuk bibit untuk porangnya? Ya, memang kalau untuk porang itu untuk benihnya itu diambil dari katak ataupun juga dari umbinya yang masih kecil itu. Di sana ada banyak umbi yang ada di situ, itu diambil. Lah dari benih ini bisa dijadikan bibit yang kemudian nanti akan kita tanam. Jadi kita mengambil kataknya itu terus langsung ditanam di tanah bisa? Bisa, kataknya bisa langsung ditanam bisa, katak bisa dibibitkan dulu baru nanti kita pindah ke lahan. Dibibitkan? Iya. Jadi satu itu nanti bisa jadi satu pohon atau bisa dibelah terus? Satu pohon, karena untuk katak ini kan hanya satu kecil-kecil seperti itu. Iya. Kalau yang dari umbinya Pak? Dari umbinya sama juga perlakuannya, mau itu langsung ditanam di lahan ataupun itu didajikan bibit dulu baru dimasukkan, silahkan, itu semua relatif bisa dilakukan semua. Ya, semua akan menghasilkan pohon porang yang baik juga ya Pak. Betul. Kemudian kita akan tetap membuka kesempatan kepada pemirsa untuk bertanya, bisa melalui line telepon di 02716793.000 atau di line SMS dan WA di 08112553.000. Dan kita akan bacakan untuk pertanyaan yang sudah masuk ini Pak. Ini dari Pak Maman di Subang. Ini menyambung yang lalu masalah air seni kelinci. Setelah difermentasi 21 hari, kalau disemprotkan ke pohon lengkeng atau buah naga bisa atau tidak? Dan kalau untuk padi disemprotkannya pada umur berapa ini? Ya, terima kasih Pak Maman yang ada di Subang. Berarti ini masih menyambung dari air kelinci pada waktu itu. Air kelinci setelah 21 ini adalah masa dorman ataupun masa tidur. Setelah itu air kencing kelinci ini bisa digunakan dengan cara dari air kelinci itu bisa ditambah untuk 250 cc, itu bisa untuk satu tangki, kurang lebih yang 17 liter per tangki seperti itu. Lah apakah itu bisa dilakukan di tanaman naga ataupun tanaman kelengkeng? Itu sangat bisa sekali. Karena apa? Di dalam air kelinci itu terdapat nutrisi ataupun unsur hara, dan di situ NPK-nya juga ada, dan unsur hara tadi makro dan mikronya juga terpenuhi yang ada di situ. Itu bisa disemprotkan ataupun diguyurkan di tanaman, baik itu kelengkeng ataupun juga tanaman naga. Lah terus untuk tanaman padi bagaimana? Untuk tanaman padi bagaimana cara penyemprotannya? Dengan dosis yang tadi sudah saya katakan di depan tadi, itu untuk masa pembenihan. Masa pembenihan, setelah itu pembenihan sudah akan menjadi bibit, di situ sudah kurang lebih umur 7 hari, itu bisa kita semprot di sana sampai nanti umur 10 hari kita semprot
lagi sampai nanti umur 22 baru kita nanti bibit padi itu kita pindahkan ke lahan. Setelah di lahan, sebelum itu ditanam, air kelinci itu bisa disemprotkan di lahannya dulu, Pak. Bisa disemprotkan di lahan. Setelah itu jarak 2 minggu kita semprotkan lagi. Kita lihat perkembangan tanaman nanti setelah setiap 2 minggu sekali sampai nanti tanaman padi itu ngata ataupun merkata sekitar umur 90 hari ataupun berbunga seperti itu. Lah setelah berbunga ini kita hentikan. Lah terus seperti perlakuan yang pakai kimia itu bisa dihilangkan ataupun bisa nanti kalau Pak Maman itu ragu-ragu karena saya yang terangkan nggak usah pakai kimia ini pun untuk air kelinci sudah mampu untuk tanaman padi itu memang sudah subur sekali, bagus sekali dan hasilnya memang sudah kita lihat seperti di Kabupaten Karanganyar pada waktu itu karena apa per hektar itu bisa menghasilkan 10 ton per hektar. Bayangkan kalau yang biasanya itu hanya 4 sampai 5 ini bisa menghasilkan 10 ton per hektar dan tidak menggunakan pupuk kimia sama sekali. Lah terus setelah itu umur 90 hari kemudian untuk perlakuan pemupukan misalkan pupuk yang untuk mendukung itu pupuk organik kita masukkan di situ sesuai dengan perlakuan Bapak yang biasa di sana. Seperti itu Bapak Maman. Baik, terima kasih atas penjelasannya Pak. Iya. Ini kan saya juga mau menyambung terkait dengan penggunaan air seni kelinci. Iya. Untuk tanaman yang baru kita bahas ini Pak, tanaman porang apakah juga bisa digunakan? Sangat bisa sekali. Karena apa pada dasarnya Ya. tanaman-tanaman itu kan butuh nutrisi ataupun butuh unsur hara. Dan untuk tanaman porang ini juga butuh antara nutrisi seperti NPK, CAM gitu di situ memang dibutuhkan. Maka dari itu tidak hanya pupuk padat organik, namun untuk pupuk cair seperti air kelinci itu bisa digunakan, bisa disemprotkan di tanaman porang. Ya. Baiknya pada umur berapa itu Pak? Baiknya untuk tanaman porang kalau di kelinci itu setelah tanaman ini bisa umur 1 bulan itu bisa kita semprotkan di daunnya maupun di tanahnya seperti itu. Kemudian nanti lihat perkembangan bisa 2 hari sekali, bisa nanti 1 bulan sekali untuk disemprotkan di situ, itu tidak masalah untuk melihat perkembangan daripada tanaman porang itu sendiri. Karena ini juga istilahnya obatnya organik Iya. dan tidak kimia, insya Allah aman untuk Aman, tanaman. aman. Baik, kita akan bacakan kembali untuk penelpon yang sudah masuk. Kita akan jawab. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam Dengan Bapak siapa di mana? wabarakatuh. Dengan Bapak Abu Syuhada di Pontianak, Kalimantan Barat. Baik, silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Abu. Sehat, Pak ya? Ya, alhamdulillah sehat Bapak Abu. Alhamdulillah juga masih mengikuti Mitra Iya, Tani yang alhamdulillah. selalu. Iya. Begini yang ingin saya tanyakan, kita di sini ada menanam pohon cabai di polybag. Itu kita menggunakan pupuk organik. Kita waktu kita tanam ya sampai sekarang dia subur. Cuma kita bingung pohonnya itu di ujungnya dari pucuk itu ada keriting itu, ada ngeriting semua itu. Ya kita udah coba semprot yang berbagai itu apa namanya untuk racunnya segala macam yang menggunakan organik juga yang kimia juga, tapi itu pohon tetap ngeriting saja gitu, tidak bisa berubah. Ya, sampai dengan detik ini pohon cabai kita masih begitu, masih ngeriting, jadi pohonnya subur tapi pucuknya atau di atasnya itu tetap ngeritingnya seperti itu. Jadi sebenarnya bagaimana mohon solusi caranya untuk menghilangkan ngeritingnya itu. Bagian lain dia subur tapi pucuknya tetap semuanya keriting pohon cabai saya itu. Jadi mohonlah solusinya bagaimana. Atas solusinya terima kasih. Semoga Allah selalu melindungi kita dari wabah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Abu Suhada yang ada di Pontianak yang selalu mengikuti program Mitra Tani tentang tanaman cabai yang dengan menggunakan pupuk organik tanaman cabenya subur. Namun di sisi lain dari tanaman subur itu daunnya keriting dan ini tidak bisa tidak terus keriting terus seperti itu. Bagaimana solusinya? Daun keriting yang pertama itu bisa disebabkan karena hama trip. Yang kedua itu bisa disebabkan karena cuaca, Pak. Dengan adanya cuaca dingin, adanya hujan, itu juga tanaman cabai daunnya akan keriting. Keritingnya itu biasanya dari tanaman yang masih muda terus nanti akan keriting seperti itu dan kemudian kalau sudah keriting nanti akan rontok. Bagaimana solusinya? Yang pertama adalah senantiasa menggunakan bioinsektisida untuk menghindari agar hama yang ada di situ itu tidak hinggap di situ. Karena apa? Dari hama yang tadi saya katakan hama trip itu kalau ada di situ mengeluarkan cairan yang itu nanti akan menjadi penyakit yang namanya mosaik. Nah, yang itu nanti akan menjadi keriting juga. Bagaimana cara menanggulanginya? Kalau itu sudah ada di situ, sudah keriting, itu bisa dipangkas saja, tidak masalah dan itu nanti tidak akan menjalar. Lah terus yang kedua, kalau dari cuaca yang seperti ini juga akan menyebabkan keriting, maka dari itu kita harus antisipasi. Antisipasinya bagaimana? Kita harus semprotkan dengan fungisida ataupun trichoderma agar tanaman yang tadi masih subur, yang keriting-keriting nanti akan bisa terhindari sehingga nanti bunga itu akan banyak dan menghasilkan hasil yang kita inginkan seperti itu. Maka yang pertama harus senantiasa sebelum itu ada keriting, kalau itu memang dari hama kita harus senantiasa setiap kali kita semprotkan atau kita berikan trichoderma ataupun bioinsektisida yang itu di toko-toko pertanian ada. Yang kedua, kalau memang itu cuacanya seperti ini, hujan terus nanti panas, itu juga akan menyebabkan keritingnya daun, maka sedemikian hingga harus dikendalikan dengan fungisida ataupun bisa dilakukan dengan trichoderma. Seperti itu Pak Abu, terima kasih. Semoga bisa dipahami untuk Bapak Abu yang ada di Pontianak. Dan kita akan angkat kembali penelpon yang sudah masuk. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan siapa di mana ini? Bu Sudiono. Ya, silakan Ibu. Barjo. Mau tanya, Pak, apa kalau beli itu yang pupuk cairan kencing itu di toko-toko pertanian ada? Ya. Udah itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Ibu Sudiono yang ada di Sukoharjo tentang pupuk kencing kelinci. Apakah di toko-toko di sekitar kita ini ada? Insya Allah ada. Namun kalau itu kesulitan, Ibu bisa nanti ke Studia ataupun di cabang Banjarsari Surakarta itu sudah menyediakan untuk pupuk organik khususnya dari kencing kelinci Ibu, dan itu nanti insya Allah sangat bermanfaat sekali bagi tanaman yang ada di sekitar kita. Ya, baik. Terima kasih atas informasinya Pak Haryanto, dan kita masih membuka kesempatan untuk saudaraku pemirsa yang akan bertanya melalui WhatsApp ataupun SMS bisa di 08112553000, dan kita akan bacakan kembali ini Pak yang terkait dengan tadi porang. Kalau ini pertanyaan dari Pak Yono di Pacitan, kalau tanah yang ada di sekitaran kita itu dataran, kalau hujan sering kukum air, apakah umbi porang ini bisa membusuk? Lalu bagaimana solusinya? Ya,
Terima kasih dari Bapak Yono yang ada di Pacitan, yang memang di sana itu adalah tanah lereng, yang itu nanti banyak air mungkin ya, namun air itu juga akan cepat hilang. Tidak masalah untuk Bapak Yono untuk menanam porang yang ada di lereng-lereng, karena kebanyakan untuk porang ini adalah lahan yang tidak digunakan, lahan yang memang itu terbengkalai, sehingga tanaman porang ini bisa hidup di sana. Apakah ini tidak akan membusuk kalau kena air? Kalau airnya terlalu terus yang ada di situ ya pasti akan membusuk umbi itu. Namun kalau hanya kena air yang itu memang banyak terus nanti akan hilang, itu nanti insya Allah porang bisa ditanam di situ dan akan hidup di situ. Lah bagaimana caranya agar air ini yang tadinya banyak sekali yang ada di situ bisa hilang? Tentunya kita harus buat selokan-selokan agar drainase yang ada di situ itu bisa lancar, sehingga porang yang akan kita tanam itu akan bisa hidup dan akan menghasilkan hasil yang kita inginkan. Ya, baik. Ini sebenarnya porang sangat mudah untuk perawatannya, termasuk juga untuk air. Kalau semisal menggenang kita tinggal buat apa itu Pak, saluran-saluran Drainase, betul. Dan ini kita akan ini Pak, ada yang bertanya lagi tentang pertanyaan air seni kelinci tadi. Iya. Untuk tanaman padi, untuk umur berapa kita baiknya menyemprotkannya? Untuk tanaman padi yang tadi sudah saya katakan, dari pembenihan 1 minggu, terus umur 2 minggu, kemudian setelah itu umur 22 hari sampai 25 hari padi ataupun benih padi ataupun bibit padi itu siap kita berikan ke lahan. Namun sebelum kita berikan ke lahan, tanah yang akan kita tanami kita semprot dulu dengan air kelinci itu dengan dosis per tangki yang 17 liter itu antara 25 cc ataupun 1 gelas minum yang bisa kita minum itu. Kemudian bisa 1 minggu sekali sampai nanti umur 90 hari kita semprot di situ, melihat keadaan tanaman padi kita lakukan di situ. Insya Allah nanti tanaman padi kita akan subur dan menghasilkan hasil yang kita inginkan, yang seperti akhir-akhir ini yang memang itu sudah kita lihat di ekspos yang memang betul-betul kita tahu bisa menghasilkan hasil yang kita inginkan antara 10 ton per hektarnya. Baik, terima kasih atas penjelasannya Pak. Dan kita akan kembali untuk membuka pertanyaan yang akan terkait dunia pertanian bisa melalui line WhatsApp di 08112553.000. Dan tadi kita masih berbicara tentang porang dan prospeknya ini ke depan Pak. Apakah juga kalau semisal porang ini tiba-tiba istilahnya mati, nah perawatan atau mungkin kita lihat daunnya itu mulai layu, perawatan seperti apa yang baiknya kita lakukan Pak? Ya, untuk mencegah porang itu layu atau mati, tentunya kita kan harus ada pemeliharaan. Maka dari itu, dari penanaman porang ini dengan pemupukan yang memang itu sudah kita anjurkan, yang tadi sudah kita ketahui bersama, insya Allah dari kematian porang itu pun juga akan terhindari. Misalkan sampai itu porang kok mati karena itu nanti kena apa yang tadi saya katakan adalah cacing misalkan, segera aja itu nanti kita ganti dengan kata ataupun bibit yang sudah kita persiapkan di situ. Berarti kalau semisal yang lain istilahnya sudah tumbuh, tapi ada satu yang mati kita ganti, itu nanti tidak istilahnya tidak mengganggu yang lain ya? Oh tidak sekali, sama sekali, karena apa, dari jangka panen porang ini kan juga lama seperti itu, sampai bisa standar pemanenan itu bisa 2 tahun. Ya, mungkin bisa disampaikan ini Pak, karena sudah berada di ujung puncak, kesimpulan supaya petani dan mungkin pemirsa ini bisa tertarik untuk budidaya porang karena prospeknya juga cukup bagus ini. Ya sahabatku, mitra tani dimanapun Anda berada, bahwa porang ini adalah tanaman yang ada di sekitar kita sejak nenek moyang itu sudah ada. Ternyata manfaatnya luar biasa. Yang tadi sudah saya katakan, tentunya dengan adanya penanaman porang ini yang itu cukup relatif
mudah namun hasilnya ini luar biasa, dan ini adalah tanaman porang sekarang sudah mulai ekspor ke luar negeri, dan ini adalah momen yang memang bagus sekali bahwa petani lahan yang kurang bermanfaat ataupun lahan yang kosong bisa dimanfaatkan untuk menanam porang ini. Sudah saya katakan tadi prospeknya luar biasa, cara budidayanya juga gampang, tidak sulit, dengan pemeliharaannya juga enak. Maka dari itu tidak salahnya kalau kita bisa menanam porang ini untuk prospek kedepannya, biar hasil kehidupan kita itu akan lebih sejahtera. Baik, terima kasih Pak Haryanto atas informasinya. Kita akan lanjutkan perjumpaan di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudaraku pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, demikian tadi telah kita simak dan ikuti bersama program Mitra Tani untuk edisi kali ini. Kami mengucapkan terima kasih atas partisipasinya, serta mohon maaf apabila ada pertanyaan yang belum sempat kami bacakan. Dan jangan lupa untuk tetap terapkan protokol kesehatan dalam aktivitas sehari-hari. Saya Wahid Arifuddin pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.